Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kami dari kelompok Nanas akan menjelaskan tentang virtual machine, yang dimana video ini merupakan tugas besar dari mata kuliah sistem operasi. Oh iya guys, pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa nama kelompok kami Nanas? Nanas di sini bukan berarti buah ya guys. Tapi Nanas merupakan singkatan dari nama membersnya yang kece-kece dong. Hayo, siapa saja membersnya? Nih guys. Nah, kece-kece kan guys? Baiklah, sepertinya teman-teman sudah nggak sabar nih mau lihat penjelasannya. Berikut penjelasan virtual memory. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai virtual machine. Virtual machine adalah rekayasa perangkat lunak komputer, menyerupai komputer fisik dengan fungsi yang serupa. Virtual machine sangat berguna untuk menguji coba sistem operasi, software, dan aplikasi sebelum dipasang pada komputer utama. Contohnya, VirtualBox, VMware, dan Parallel Desktop. Virtual machine juga merupakan sebuah mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan lapisan-lapisan atau layers dari sistem komputer, sehingga sistem komputer dengan tersendiri dibangun atas lapisan-lapisan tersebut, dengan urutan lapisannya mulai dari lapisan terendah sampai lapisan teratas. Lapisan-lapisannya itu yaitu, yang pertama, perangkat keras, yaitu semua bagian fisik komputer. Yang kedua, kernel, yaitu program untuk mengontrol disk dan sistem file, multitasking, load balancing, networking, dan security. Dan yang ketiga, sistem program, yaitu program yang membantu general user. Berikut adalah struktur virtual machine yang dibentuk dari ketiga lapisan yang saya jelaskan sebelumnya. Kernel di lapisan yang kedua menggunakan instruksi perangkat keras untuk menciptakan seperangkat sistem call yang dapat digunakan oleh komponen-komponen pada level sistem program. Sistem program kemudian dapat menggunakan sistem call dan perangkat keras lainnya seolah-olah pada level yang sama. Meskipun sistem program berada di level tertinggi, namun program aplikasi bisa melihat segala sesuatu pada tingkatan di bawahnya. Selanjutnya, gambaran sederhana dari implementasi virtual machine ini, yaitu dengan membuat ruang kedua pada komputer, di mana segala aktivitas di dalamnya tidak akan mempengaruhi keadaan komputer utama. Hal ini sangat cocok untuk menguji coba program komputer seperti aplikasi atau pembaharuan sistem operasi seperti Windows, dan berguna membuka file yang berisiko terinfeksi virus. Materi selanjutnya, sejarah virtual machine. Virtual machine pada awalnya didefinisikan oleh Gerald J. Fovek dan Robert P. Goldberg di tahun 1974 sebagai suatu duplikat yang efisien dan terisolasi dari suatu mesin asli. Sedangkan di masa sekarang ini, virtual machine yang beredar mampu melakukan simulasi perangkat keras, walaupun tak ada perangkat keras aslinya. Contohnya yaitu, program yang ditulis dalam menggunakan bahasa Java akan dilayani oleh Java Virtual Machine dengan cara memberikan perintah-perintah yang dimengerti Java Virtual Machine, yang selanjutnya mampu memberikan hasil yang diharapkan. Dengan memberikan layanan seperti ini terhadap program tersebut,
Perangkat lunak Java Virtual Machine berlaku sebagai suatu mesin virtual, sehingga program tak lagi membutuhkan akses secara langsung melalui sistem operasi ataupun perangkat keras yang sangat bervariasi dan membutuhkan pemrograman masing-masing secara spesifik. Materi selanjutnya yaitu macam-macam virtual machine. Di sini dapat dilihat ada 5 poin macam-macam virtual machine. Yang pertama yaitu virtual machine system. Virtual machine system adalah sebuah virtual machine yang dapat menjalankan sebuah sistem operasinya sendiri. Keunggulan dari sistem virtual machine yaitu pertama, berbagai lingkungan sistem operasi dapat berjalan pada komputer yang sama dalam isolasi antara lingkungan yang kuat. Dan yang kedua, virtual machine dapat menyediakan instruction set arsitektur yang berbeda dengan yang ada pada perangkat keras. Selanjutnya, virtual machine process. Virtual machine process adalah virtual machine yang hanya menjalankan sebuah proses saja. Proses virtual machine diciptakan saat proses tersebut dimulai dan dihancurkan ketika prosesnya exit. Tujuannya adalah menyediakan environment pemrograman yang platform independen yang mengabstraksi detail perangkat lunak atau sistem operasi, dan mengizinkan suatu program tereksekusi dengan cara yang sama pada platform manapun. Yang ketiga yaitu virtualisasi penuh. Virtualisasi penuh mensimulasikan seluruh fitur perangkat keras, sehingga memungkinkan perangkat lunak berjalan pada virtual machine tanpa dimodifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, virtualisasi paruh. Virtualisasi paruh yaitu tidak semua fitur perangkat keras disimulasikan pada virtualisasi paruh ini. Jadi, tidak semua perangkat lunak juga dapat berjalan tanpa dimodifikasi terlebih dahulu pada virtualisasi paruh. Dan yang terakhir yaitu virtualisasi asli. Virtualisasi asli adalah virtualisasi penuh yang digabungkan dengan bantuan perangkat keras yang mendukung virtualisasi. Digunakan untuk mensimulasikan suatu environment perangkat keras lengkap supaya sistem operasi yang tidak dimodifikasi dapat dijalankan untuk tipe CPU yang sama terisolasi lengkap di dalam wadah virtual machine. Baiklah, saya Santai Reza ini akan melanjutkan materi dari virtual machine, yaitu fungsi virtual machine. Apa saja fungsi-fungsi dari virtual machine? Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperlihatkan tampilan software dari virtual machine, yaitu Oracle Virtual Machine VirtualBox. Tampilannya seperti ini. Kalau saja masuk ke fungsi pertama, yaitu berganti ke versi sistem operasi yang lebih baru, yaitu pengguna dapat melakukan uji coba sistem operasi tanpa harus menginstalnya langsung. Di sini, dengan menggunakan virtual machine, pengguna bisa melakukan adopsi metode yang aman untuk menjalankan proses pengembangan. Contohnya di sini, sebelumnya saya menggunakan sistem operasi Windows 10, lalu ingin mengganti ke sistem operasi Linux. Saya menggunakan virtual machine untuk menginstal sistem operasi Linux, lalu mencobanya di situ, apakah sesuai dengan saya, apakah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Selanjutnya, virtualisasi dari desktop pengguna, yaitu untuk mengetahui gambaran dari sistem operasi, di mana user menyimpan aplikasi desktop dan sistem operasi di bawah sistem di dalam sebuah virtual machine yang terpisah dari server dan menggunakan personal komputer sebagai tim klien dan server. Setiap user terisolasi dari semua pengguna yang lain dengan menggunakan bantuan teknologi virtual machine dan pemeliharaan aplikasi yang dialihkan dari user desktop ke data center. Selanjutnya, melakukan pengujian dengan sistem operasi yang berbeda.
Itu berguna untuk mengetahui bagaimana sistem operasi tersebut bekerja. Di sini contohnya pengguna juga bisa dengan mudah menginstal distribusi Linux yang berbeda atau sistem operasi lain yang kurang dikenal dalam virtual machine. Dalam melakukan suatu bentuk eksperimen dan memahami bagaimana sistem operasi tersebut bekerja. Di sini, misalnya saya ingin menggunakan sistem operasi seperti macOS atau Linux yang sangat jarang digunakan oleh orang. Kebanyakan orang menggunakan Windows. Di sini saya menggunakan virtual machine untuk mengetahui bagaimana cara kerja sistem operasi tersebut. Selanjutnya, melakukan tahap pengujian software di banyak platform yang berbeda. Itu dapat mengetahui apakah program installer dapat berjalan dengan baik. Itu pada saat dibutuhkan adanya suatu pengujian apakah suatu aplikasi bisa bekerja pada beberapa sistem operasi atau hanya bisa bekerja di beberapa sistem operasi seperti Windows. Maka pengujian ini untuk mengetahui apakah installer aplikasi software tersebut dapat bekerja baik di selain sistem operasi yang dibuat seperti Windows. Apakah dapat bekerja baik pada Linux atau macOS. Pengguna bisa dengan mudah menginstal masing-masing virtual machine dibandingkan harus menginstal aplikasi tersebut di banyak komputer. Lebih baik menggunakan virtual machine. Selanjutnya, kompilasi server yang berbeda dalam penggunaan bisnis. Itu virtual machine dapat dipindahkan dari fisik server ke server lainnya. Selanjutnya, virtual machine untuk virtualisasi jaringan. Itu mendukung rekayasa jaringan baik secara internal maupun eksternal. Di sini maksudnya yaitu menggabungkan beberapa jaringan di dalam bentuk virtual maupun eksternal yang menggunakan perangkat lunak untuk meniru fungsional jaringan fisik. Contohnya VLAN atau virtual LAN dapat meningkatkan kecepatan kinerja lebih baik. Materi selanjutnya yaitu cara kerja virtual machine, kelebihan dan kekurangan virtual machine, serta contoh aplikasi virtual machine. Cara kerja virtual machine. Cara kerja virtual machine yaitu dengan menggunakan pendekatan lapisan-lapisan dari sistem komputer, mulai dari lapisan yang terendah hingga lapisan yang teratas. Lapisan pertama yaitu perangkat keras, di mana virtual machine bekerja dengan cara membuat hardware virtual pada komputer, membuat storage virtual, membuat CPU virtual, serta RAM di CD-ROM virtual. Sedangkan pada lapisan kedua yaitu kernel, menggunakan instruksi perangkat keras untuk menciptakan seperangkat sistem file yang dapat digunakan oleh komponen-komponen pada level sistem program. Selanjutnya, lapisan teratas yaitu sistem program yang mengalokasikan resource atau sumber daya pada host komputer ke virtual machine sesuai apa yang dibutuhkan. Pada lapisan program, ia bisa melihat segala sesuatu di bawahnya pada tingkatan seakan-akan mereka adalah bagian dari mesin. Selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan virtual machine. Kelebihan dari virtual machine yaitu mempunyai perlindungan lengkap berbagai sistem sumber daya, mampu menekan biaya operasi, mampu menjalankan program lain yang belum tentu sama di host machine, sebagai kendaraan untuk penelitian dan perkembangan sistem operasi. Kekurangan virtual machine yaitu sulit diimplementasikan karena banyak syarat yang dibutuhkan untuk membuat virtual machine. Sistem operasi pada host machine dan virtual machine berjalan lambat. Kemungkinan terjadinya overheating pada memori dan prosesor. Selanjutnya ialah contoh aplikasi virtual machine. Beberapa contoh aplikasi virtual machine yang akan ditampilkan. Pertama, VirtualBox. VirtualBox ialah
perangkat lunak virtualisasi yang bisa digunakan dalam mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Kedua, yaitu VMware, yaitu suatu aplikasi yang memungkinkan kita untuk menginstal dua sistem operasi dan menjalankan aplikasinya. Ketiga, yaitu QEMU. QEMU merupakan singkatan dari Quick Emulator yang mengemulasi prosesor mesin melalui terjemahan biner dinamis dan menyediakan satu set perangkat keras dan model perangkat yang berbeda bagi mesin. Keempat, yaitu CentVMN, merupakan virtual machine monitor yang open source yang dikembangkan oleh University of Cambridge, yaitu menjalankan harus melalui dengan sebuah proses, yakni pemodifikasian sistem operasi untuk yang lebih future also. Baiklah guys, sekian pemaparan teori mengenai virtual machine. Dan untuk lebih jelasnya, berikut kami akan mempraktekkan gimana sih virtual machine itu. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan atau mencontohkan simulasi dari virtual machine, yaitu saya menggunakan software Oracle Virtual Machine VirtualBox Manager. Ini merupakan tampilan dari software dari VirtualBox. VirtualBox merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Sun yang sekarang menjadi bagian dari Oracle. VirtualBox adalah aplikasi yang bisa mensimulasikan komputer standalone yang pada dasarnya adalah aplikasi virtualisasi cross-platform. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menginstal dari sistem operasi yang ingin kita gunakan. Di sini terdapat tipe-tipe sistem operasi yang dapat diinstal pada VirtualBox, yaitu Linux, Solaris, Microsoft, BSD, macOS, Macintosh, dan lain-lain. Di sini kita contohkan Linux. Pada Linux terdapat versinya yaitu Debian, Fedora, Gentoo, Mandriva, Oracle, Red Hat, OpenSUSE, dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan mencontohkan yaitu Kali Linux. Kali Linux. Selanjutnya tekan lanjut. Salah. Di sini saya akan mencontohkan Linux, yaitu Kali Linux. Kali Linux. Selanjutnya tekan lanjut, pilih ukuran memori, lanjut, 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 dan selesai. Selanjutnya pilih pengaturan. Pada penyimpanan, pilih IDE-nya yaitu file Kali Linux dengan ekstensi .iso. File ini dapat kalian unduh pada Google. Selanjutnya lakukan untuk menjalankan sistem operasi tersebut, tekan mulai. Di sini saya akan mencontohkan sistem operasi yang sudah saya gunakan sebelumnya, yaitu Ubuntu. Tekan mulai. VirtualBox sedang menjalan. Mungkin
Ini merupakan tampilan dari Linux Ubuntu yang berjalan pada Oracle VirtualBox. Di sini gunanya VirtualBox itu sendiri yaitu salah satunya saat kita ingin pindah ke sistem operasi baru, sebelum menginstalnya langsung ke laptop atau PC kita, sebaiknya gunakan dulu VirtualBox untuk menguji agar tidak kaku saat menggunakan sistem operasi baru tersebut. Baiklah, sekian dari simulasinya. Terima kasih. Nah, gimana guys? Seru kan belajar bareng sama kita? Iya dong, pastinya. Semoga teman-teman dapat memahami materinya ya. Dan berhubung materinya sudah selesai dijelaskan, kami pamit undur diri ya guys. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.